Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali ke keuangan publik di pertemuan kelima tentang public goods. Nah, public goods ini merupakan sebenarnya itu barang publik yang secara nggak sadar ataupun secara sadar itu udah ada di sekitar kita. Entah itu disediakan oleh seseorang, pemerintah, ataupun secara alami gitu. Nah, contohnya di sini, trash collection atau pemungutan sampah. Nah, ketika ada pemungutan sampah, itu kan pasti ada namanya fee ataupun uh, biaya bulanan gitu. Nah, bagi orang yang mau membayar, ya pasti dia bakal diangkut oleh truk sampah gitu. Sedangkan orang yang nggak mau bayar nggak bakal diangkut. Nah, di sini itu bisa mengalami namanya free rider problem, di mana ketika misalkan tempat sampah uh, aku aku bayar bulanan gitu. Aku masukin sampah-sampah aku. Nah, tetangga aku ini nggak bayar. Tetapi ketika dia nggak bayar, dia tetap ingin sampahnya ini ya diangkut. Caranya gimana? Mungkin bisa aja sampahnya dia dipindahin ke depan rumah aku gitu. Jadinya sama-sama bakal bisa diangkut. Jadi makanya di sini dibilang nggak ada satupun orang yang ingin bayar gitu. Tetapi semua orang ingin seseorang untuk membayar. Contohnya seperti ini. Nah, dari itu barang yang mengalami free rider problem itu diketahui dengan di ekonomi yang namanya public goods. Nah, di public goods ini sebenarnya ada 4 nih namanya pro public goods, di mana goods yang perfectly non-rival in consumption dan are non-excludable. Non-rival in consumption itu merupakan ketika konsumsi seseorang ini berpengaruh terhadap konsumsi seseorang yang lainnya. Jadi kenikmatan ini bisa pokoknya ketika dia mengkonsumsi, maka dia akan mengurangi kenikmatan seseorang gitu. Jadi utility itu bakal berkurang, orang keduanya itu bakal berkurang. Terus non excludable, seseorang ini mengalami kesempatan seseorang untuk mengkonsumsi barang tersebut. Dan yang keempatnya ada impure public goods. Ketika goods-nya ini itu udah mengsatisfy ataupun masuk ke dalam kategori non-rival sama non-excludable. Tapi dalam satu konteks ini nggak semuanya gitu, nggak full gitu. Nah, ini contohnya. Is the good rival in consumption dan is the good excludable. Private good atau es krim. Es krim ini merupakan contoh barang yang privat gitu. Kenapa tersebut? Karena dia ini merupakan rival in consumption dan excludable. Kenapa? Karena orang seseorang bisa mengurangi kepuasan seseorang gitu. Jadi ketika dia membeli es krim, kan barangnya ini kan berkurang ya. Ketika barang si es krim ini berkurang, maka kepuasan seseorang yang keduanya, ketiga atau keempatnya itu bakal berkurang juga, bakal menurun. Terus apakah barang ini bisa dihalang-halangi oleh seseorang? Bisa aja seseorang ini bisa memborong satu full es krim itu di abang-abang, misalkan itu di abang-abang nih es krimnya diborong semua, jadi makanya seseorang ini nggak bisa beli lagi, makanya dihalangin gitu. Terus yang kedua ada kabel TV, ini masuk ke impure public good. Nah, kenapa? Coba kita lihat di good excludable itu iya kan, dia uh, dia bisa seseorang bisa menghalangi seseorang untuk membeli kabel TV dengan apa? Dengan memborongnya lagi, gitu kan, sama aja kan? Karena ada harganya gitu. Barang yang ada harganya tentu bisa dihalangin seorang ketika ada suatu barang ketika mempunyai harga, individu ini ketika mengkonsumsi atau membeli barang tersebut bisa aja kan menghalangi seseorang untuk membeli barang tersebut dengan cara salah satunya tadi tuh dengan membeli atau memborong semua kabel TV yang ada di pasar, misalkan seperti itu.
Contohnya itu kayak VGA gitu. Mesin di komputer atau VGA yang GTX yang seperti itu RTX gitu kan. Yang kayak diborong-borong oleh uh, dibeli oleh seseorang di pasaran yang RTX 3090 ketika muncul di Indonesia launching terus pada beli gitu. Dan barangnya ternyata stoknya habis di Indonesia. Nah, jadi orang nggak bisa beli lagi di Indonesia. Itu harus beli di luar Indonesia. Itu contohnya seperti itu. Terus yang kedua, yang ketiga itu crowded sidewalk. Itu pun pejalan pejalan kaki gitu. Maksudnya ya buat jalan kaki lah gitu. Nah, apakah itu orang bisa menghalangi seseorang untuk menikmati jalan kaki tersebut? Ya nggak bisa. Ya jalan ini punya publik gitu. Mau jalan tinggal jalan aja. Kalau macet crowded ya kayaknya kalau jalan juga nggak apa-apa bisa gitu. Nah kalau lari tinggal ke samping atau gimana, jadi nggak terlalu menghalangi lah. Tapi apakah seseorang bisa good travel and consumption, bisa mengurangi kenikmatan seseorang? Bisa. Dengan cara apa? Dengan mungkin dia jalannya terlalu lambat, sedangkan orang ini pengen cepet nih, pengen cepet-cepet gitu. Dia punya punya meeting atau punya kerjaan penting gitu untuk pertemuan, sedangkan orang di depannya ini kayak jalannya lambat atau bagaimana, kayak rombongan kayak gitu. Makanya ini bisa mengurangi kepuasan seseorang. Terus yang keempat ada defense ataupun kayak militer gitu, misalkan tank, helikopter dan sebagainya. Ini merupakan public good. Kenapa? Karena dia bukan non-excludable dan non-travel and consumption. Kenapa seperti itu? Karena apakah seseorang bisa menghalangi seseorang untuk membeli military defense? Nggak bisa. Karena siapa yang mau melarang untuk pemerintah membeli tank gitu? Ataupun siapa orang yang mau ngeborong tank segitu banyaknya dan segitu mahalnya untuk pemerintah gitu? Yang nggak ada gitu. Terus is the good rival in consumption? Ya, enggak. Apakah seseorang bisa mengurangi apa konsumsi seseorang bisa mengurangi konsumsi seseorang gitu? Kayak kenikmatannya berkurang ya enggak gitu. Kenapa ya? Karena ya defense ini, military defense ini ya ini untuk negara, untuk masyarakat gitu. Kalau mau beli beli aja gitu. Kita nggak terdapat pengaruh secara langsung gitu kan. Ini ngaruhnya secara negara, secara pertahanan negara, bukan langsung ke masyarakatnya. Nah, kita masuk ke kurvanya, di mana kalau kita lihat sini ada band marginal benefit, ada Jerry marginal benefit, dan marketnya atau sosialnya. Nah, kalau kita lihat di sini kalau kita lihat ada tiga ini ya. Nah, kalau kita di band marginal benefit ini maksudnya ini ketika harga es krim kon ya kan, $2 itu si band ini mau membeli itu dua. Sedangkan kalau Jerry ketika untuk $2 es krim dia mau membelinya satu. Jadi maksudnya kayak gitu ya untuk marginal benefitnya gitu. Jadi untuk menemukan social demand curve-nya itu kita bisa mendamahkan jumlah dari setiap harganya gitu. Karena kan harganya sama nih. Karena harganya sama, tinggal kita tambah aja jumlah kuantitasnya aja. Sehingga pada kurva pasarnya itu akan berbentuk seperti ini, di mana dengan harga 2 dolar es krim kon itu jumlah orang yang ingin membeli sebanyak 3 kuantitas. Itu sebanyak 3. Jadi nanti pertemuannya atau equilibriumnya di titik E ini. Jadi ketika S sama dengan SMC. Nah, sedangkan untuk public goods ini agak berbeda, di mana untuk band
dan Jerry marginal benefit. Nah, kalau kita lihat ya, untuk band marginal benefit itu cara bacanya kayak seperti ini. Untuk satu barang, nah kan misil ya. Untuk satu misil, si band ini mau membeli dengan harga $2. Sedangkan untuk 5 misil, itu dia ingin membeli dengan harga $1 gitu. Jadi setiap misilnya itu dia ingin belinya satu aja gitu. $1 aja. Sedangkan untuk satu itu dia ingin belinya 2. Nah, sedangkan Jerry untuk untuk satu misil dia ingin membeli $4. Sedangkan dengan 5 misil dia ingin membeli seharga $2 gitu. Nah, untuk public goods ini kita menambahkannya ke social media benefit and cost-nya itu di harganya. Karena jumlahnya sama, yang di demand-kan dari band sama Jerry ini sama ya kan. Sedangkan yang berbeda itu di price-nya, maka kita nambahin di price-nya gitu. Harganya, makanya kalau kita lihat di social media benefit and cost untuk satu kuantitas misil ini yang mau membeli itu dengan harga tadi $6 totalnya, total harga yang ingin dibeli dari seluruh masyarakat ada $6 kalau dijumlahin. Sedangkan kalau 5 misil itu ada $3 gitu, sejumlah $3. Jadi perbedaannya untuk public goods dan private goods, untuk private goods itu kita melihatnya dari kuantitasnya, kita menambahkan kuantitasnya gitu kan. Untuk public goods kita menambahkan dari sisi harganya. Jadi untuk perbedaannya seperti itu. Gitu. Altruism dan social capital. Nah, altruistic itu apa sih? Altruistic itu ketika seseorang ini menghargai benefit dan cost-nya kepada orang lain ketika membuat pilihan konsumsinya. Contohnya itu eksperimen laboratorium, ya kan? Ya contohnya ya eksperimen tentang COVID lah. Ketika COVID keluar, banyak orang yang terdampak hal tersebut. Lalu banyak orang juga melakukan eksperimen terhadap COVID-19. Bagaimana cara menanggulanginya gitu kan. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya ya kita dapat vaksin seperti itu. Dan sebagainya. Nah makanya seseorang ketika membuat suatu pilihan, yang contohnya vaksin tadi, eksperimen tentang COVID-19, pasti ada harganya. Terus ketika kita membuat pilihan tersebut, benefitnya apa sih gitu? Benefit dan cost-nya, sebab dan akibatnya ketika kita membuat pilihan tersebut itu apa bagi orang lain. Jadi altruism itu lebih ke orang ya pedulilah terhadap orang lain. Terus ada one goal model. Ini sebenarnya hampir sama dengan altruistik. Bedanya di mana seseorang ini lebih peduli terhadap jumlah public good ini dan kontribusinya juga. Jadi benefitnya juga diperhatikan, tetapi ini lebih kepada total jumlah yang diproduksi gitu. Jadi bedanya dari altruism itu, altruism ini nggak peduli tentang jumlah yang diproduksi dari public good yang ada di public good. Sedangkan one grow model ini dia itu lebih peduli terhadap jumlah yang ada di masyarakat yang public good ini gitu. Nah, kalau kita lihat sektor privat ini sebenarnya nggak mau membuat public goods. Kenapa? Karena nggak semua orang ini berkontribusi terhadap barang tersebut. Dan padahal semua orang itu mendapatkan manfaatnya, ya kan? Contohnya tadi ya si pemungutan sampah itu. Nah, tetapi dengan adanya pemerintah ini ya bisa ngebantu si sektor privat dalam menyediakan public goods-nya. Nah, di sini ada crowd out di mana tadi itu ketika pemerintah menyediakan lebih banyak profit good, sektor privat ini akan menyediakan lebih sedikit gitu kan. Karena ngapain kita menyediakan lebih banyak padahal keuntungannya mungkin keuntungannya sedikit untuk kita karena yang berkontribusi juga nggak semuanya gitu. So ada one goal. Jadi ketika masyarakat itu peduli terhadap contribution, maka dia
mereka akan terus berkontribusi bahkan ketika pemerintah itu ikut kontribusi. Nah, bagaimana kita mengukur preferensi untuk public goods-nya? Di sini ada 3 tantangan ketika mengukur preference untuk public goods atau barang publik. Yang pertama itu preference revelation. Nah, masyarakat itu nggak mau nge-spill penilaian mereka terhadap barang publik, karena ya pemerintah mungkin akan mungkin fee-nya itu akan dinaikkan gitu ketika mereka mengatakan bahwa ya mereka menilai barang tersebut itu sangat tinggi gitu. Jadi demand itu mungkin ya ini tuh bagus banget dan halnya seperti itu. Terus yang kedua ada preference knowledge, di mana ya masyarakat itu mungkin nggak tahu apa penilaian mereka gitu. Terus yang ketiga ada preference aggregation, yaitu gimana caranya pemerintah mengkombinasikan preferensi dari jutaan masyarakat. Contohnya di Indonesia kan ada berapa juta masyarakat. Nah, biar kita refresh lagi, kita lihat bedanya private goods sama public goods. Nah, walaupun ada impure public good ya. Nah, sebenarnya public good itu nggak selalu public good. Dan private good itu nggak selalu private good. Kalau menurut itu ada yang namanya situasional. Contohnya jalan tol, ya kan? Jalan tol ini itu sebenarnya kalau dibilang apakah seseorang itu bisa menghalangi seseorang untuk menaiki jalan tol, bisa nggak? Bisa iya. Ada jalan tol yang mengalami kemacetan, ada jalan tol yang tidak mengalami kemacetan. Contohnya di Jakarta ini, Jakarta itu selalu mengalami kemacetan setiap hari. Ya bisa dong seseorang untuk menghalangi seseorang untuk menikmati jalan tol, bisa. Terus apakah bisa seseorang untuk mengurangi kepuasan terhadap konsumsi jalan tol? Bisa juga. Dengan seseorang naik jalan tol aja itu bisa mengurangi, itu bisa menyebabkan kemacetan dan sebagainya. Nah, tapi di lain sisi itu bisa jadi public good. Kenapa? Karena bisa aja jalan tolnya itu sepi gitu. Mungkin seperti tol di Jawa atau dan sebagainya, ketika di hari-hari biasa, nggak di weekend ataupun di Ramadan dan sebagainya, itu seseorang bisa memakai jalan tol itu dengan leluasa karena nggak ada yang lewat jalan tol, misalnya seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah public goods barang-barang tertentu yang bisa jadi public goods pindah ke private goods, bisa. Ada barang-barang tertentu yang secara situasional itu bisa berubah dari private ke public dan public ke private. Jadi itu bisa secara situasionalnya. Nah, mungkin sampai di sini saja atas penjelasan tentang public goods di pertemuan kelima. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.